Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bima Zakasi. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap. Prodi saya adalah Teknik Listrik. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya. Dimana tugas akhir saya itu berjudul alat indikator pengguna toilet dengan solar cell sebagai teduh daya. Ini nama saya ya, Bima Zakasi. Ya, di sini ada latar belakang. Indonesia sebagai negara tropis memiliki kelebihan pada sinar matahari. Salah satu pemanfaatan sinar matahari menjadi energi listrik itu menggunakan panel surya. Panel surya adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi energi surya menjadi energi listrik. Dengan prinsip fotovoltaik, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan sel surya dipengaruhi oleh tingkat intensitas radiasi cahaya matahari dan suhu udara lingkungan. Semakin rendah intensitas radiasi cahaya matahari, maka semakin rendah pula arus dan tegangan yang dihasilkan. Panel surya semakin hari semakin banyak yang memanfaatkannya, karena energi ini merupakan energi yang terbarukan dan jelas lebih ramah lingkungan. Nah, dan di Indonesia sudah banyak yang terinstalasi di baik bangunan, kantor, hotel, atau instalasi negara. Pastinya terdapat ini ya biasanya ya, kalau yang udah memasang panel suryanya. Nah, kalau kita melihat hotel atau kantor, itu pasti kita melihat di situ ada toilet. Nah, toilet merupakan elemen penting dari sebuah tempat yang bersifat umum maupun pribadi. Padahal ini seringkali kita hendak menuju ke toilet, masih tidak tahu apakah toilet tersebut kosong atau tidak. Apalagi jika toilet tersebut memiliki pintu yang rapat dan dalam keadaan sedang tertutup. Biasanya toiletnya kosong tapi pintunya tertutup. Ya, seperti itu ya. Lalu saya mencoba membuat alat agar kita bisa tahu apakah di dalam toilet tersebut itu ada orang atau tidak. Saya mencoba membuat alat tersebut dengan solar cell sebagai satu dayanya ya. Jadi alat ini dinamakan alat indikator pengguna toilet dengan solar cell sebagai satu daya atau sebagai sumbernya. Lalu di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalahnya akan dibahas adalah sebagai berikut. Bagaimana cara merancang bangun alat indikator pengguna toilet dengan solar cell sebagai teduh daya? Lalu bagaimana cara mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik? Lalu sensor apa sih yang digunakan untuk indikator keberadaan pengguna toilet? Lalu bagaimana energi listrik dari solar cell dapat memberikan sumber listrik pada alat indikator pengguna toilet? Lalu ada rumusan masalah, ada batasan masalahnya. Berdasarkan rumusan masalah, lalu saya membuat batasan masalah sebagai penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Membuat miniatur toilet dengan 3 pintu yang di dalamnya terdapat sensor gerak dan di bagian atapnya terdapat panel surya sebagai sumber listriknya. Saya membuat miniaturnya ya. Tapi kalau mau diaplikasikan langsung bisa juga. Lalu dengan mini solar cell 6 volt, modul charger lithium atau TP4056 dan menggunakan sensor PIR atau pasif infrared. Lalu untuk baterainya, untuk penyimpanan listriknya itu saya pakai baterai lithium 18650. Lalu tujuan tugas akhir saya adalah pembuatan rancang bangun alat indikator pengguna toilet dengan solar cell sebagai teduh daya. Bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan melalui sebuah informasi akurat dari hasil bacaan sensor PIR. Yang dimaksud adalah kita lebih cepat mengambil keputusan dong. Oh, toilet ini adalah kosong, toilet ini kosong. Jadi kita tidak perlu masuk atau melihat-lihat dari toilet tersebut. Cukup kita masih di luar melihat panel indikator. Kalian bisa tahu bahwa toilet yang di dalam tersebut itu kosong, baik bilik 3, bilik 2, atau bilik satunya. Kalau manfaat tugas akhirnya bagi mahasiswa adalah
menambah pengetahuan tentang pemanfaatan tenaga listrik di bidang energi terbarukan, yaitu panel surya ya, meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan teknologi, dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan pada kehidupan sehari-hari. Lalu bagi masyarakat, diharapkan alat ini dapat digunakan dalam tempat umum, terutama di bagian toilet umum ya, biar kita langsung tahu bahwa oh ada yang kosong, kita masuk seperti itu. Lalu dapat mempermudah pencapaian informasi pada atau tidaknya pengguna toilet di situ. Lalu metodologi pertama itu studi literatur, lalu perancangan perangkat keras, lalu pengujian dan analisa, dan pembuatan laporan. Kita lanjut ke bab 2. Di sini ada tujuan pustaka. Metode pengumpulan dan penelitian ini sebelumnya juga ada yang meneliti tentang panel surya, yaitu dilakukan oleh Imam Mahsya Bambang Trisno Habibullah dari program studi Teknik Elektro FPTK UPI, yaitu panel surya berbasis transistor dan thermoelectric cooler atau TEC. Lalu ada lagi yaitu dari Bambang Hari Purwoto atau Jatmiko. Mereka itu meneliti ini memberikan gambaran mengenai efisiensi penggunaan panel surya sebagai sumber energi alternatif jika dibandingkan dengan penggunaan generator atau genset. Jadi mereka meneliti panel surya itu lebih efisiensi mana daripada genset atau panel surya ya, seperti itu ya. Lalu ada juga penelitian tentang sektor PIR di sini, yaitu dari Prima, yaitu perkembangan teknologi yang begitu pesat. Dari Prima ini sumber PIR-nya itu dapat dikendalikan dari jarak jauh menggunakan mikrokontroler ya, dan dengan tanda bahaya SMS. Jadi membuat sistem keamanan, nanti ada SMS jika sensor PIR-nya membaca makhluk hidup atau seseorang di dalam rumah, nanti ada SMS-nya. Lalu di sini ada dari Bustanul Arifin, juga mirip-mirip seperti itu, yang sensor PIR rata-rata itu sebagai sistem keamanan ya, namun di saya itu saya gunakan untuk sistem informasi. Jadi ya kebalikan keamanan dan informasi. Jadi saya memberitahu bahwa ada orang di dalam toilet. Lalu yang saya gunakan adalah panel surya mini. Kenapa panel surya mini? Jadi panel surya ini saya gunakan karena saya menggunakan hanya baterai lithium, tapi hanya baterai lithium 18650 ya, baterai yang standar yang bisa dicas. Saya nggak menggunakan lagi. Lalu ada modul charger lithium, ini untuk mengatas baterainya, ini baterai lithium, dan ini dia sensornya. Jadi sensor ini itu akan men-trigger ya, atau mengasih tahu informasi jika ada makhluk hidup di bacaan sensor ini, yaitu memanfaatkan infrared. Jadi sensor ini akan membaca suhu tubuh manusia. Pasti manusia kan memiliki suhu tubuh, jadi sensor ini akan langsung membacanya. Lalu ada metode pengerjaan, yaitu metode bimbingan pertama, lalu metode studi kepustakaan, lalu metode perancangan alat. Untuk desain saya masih belum membuat, dan untuk flowchart saya juga masih belum membuat. Saya akan menyusul insya Allah. Lalu ada metode pengujian. Metode pengujian dilakukan untuk mengetahui hasil dari setiap penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut. Itu pengujian ini meliputi pengujian sistem pengisian baterai dan pengujian sensitivitas sensor PIR. Jadi apakah sumber ini dapat mengisi baterai, dan saya menguji juga
Ya, untuk pengujian ya, yang baterai tadi udah, terus yang sensor peer ini saya dengan uji pakai project board dulu. Nanti saya dekatkan tangan saya, atau saya dekatkan tangan saya di dekat sensor itu, apakah sensor itu mengasih tahu informasi atau tidak. Lalu ada settingan, kan di situ ada settingannya. Lalu sensitivitas itu saya setting berapa yang pasti untuk mengukur keberadaan seseorang. Nanti saya akan menyeting tersebut ya. Lalu ada pengambilan data dan analisis potensi. Setelah tahapan sebelumnya selesai, lalu melakukan pengambilan data masukan panel surya, yaitu berapa volt setiap 2 jamnya. Ini mungkin bisa berubah-ubah ya. Ini saya tapi patok 2 jam, nanti saya kasih, terus nanti di sini ada rata-ratanya berapa, ini tanggal. Jadi tiap 2 jam saya cek voltasenya berapa, 2 jam voltasenya berapa. Di sini ada alat, itu multimeter untuk mengukur tekanan listrik, arus listrik, dan tekanan, tang potong, tang kombinasi, tang lancip, barometer, gergaji tangan, keringat tangan, ketangan, obeng. Lalu di sini ada bahannya, yaitu ada panel surya yang mini ya. Lalu ada modul charger lithium untuk mengecasnya. Lalu ada baterai lithium ion untuk menyimpan cadangan listrik. Lalu sensor peer, LED. Nah, LED ini nanti saya pasangkan di sebuah akrilik ya. Jadi akrilik itu ditaruh di depan kayak toilet. Jadi sebelum kalian masuk ke lorong toilet, pasti kalian ada tembok depannya lah, saya taruh situ biar kita tahu sebelum masuk ke situ kita sudah tahu toilet tersebut ada berapa bilik sih yang kosong, seperti itu. Karena saya tadi menggunakan miniatur 3 toilet, saya gunakan LED nya cuma 3. Lalu ada resistor, yaitu untuk ya hambatan LED nya. Nanti berarti sensor peer outputnya itu ke resistor terlebih dahulu, baru ke LED. Terus ada kabel sebagai hubungannya, kayu. Nanti saya akan gunakan miniatur toiletnya dengan bahan kayu, paku, voltik. Di sini kalau dicat ya saya pakai cat. Masih banyak ya sebenarnya. Lalu ini jadwal kerja. Yaitu ini adalah sebenarnya ini bulan September, ini bulan Oktober, ini November, ini Desember, September, Oktober, November, Desember. Di Desember rencana itu harus sudah selesai, seperti itu. Mungkin sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.